Kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan pemirsa di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Indeks harga saham gabungan ditarik ke atas dengan posisi penguatan cukup kencang di 0,67% dan ditutup di level 5.912.442 dan sekaligus level penutupan ini merupakan level intraday tertinggi hari ini. Artinya posisi indeks harga saham gabungan melaju cukup kencang. Lagi-lagi di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini. Secara intraday dibuka di zona merah pada pagi tadi di 5.000 maksud kami 865.768, kemudian berbalik melemah dalam ke 5839 dan kemudian posisinya menguat di penutupan sesi kedua hari ini dengan intraday tertinggi di penutupan sesi kedua, kami ulangi di 5.912.442. Kita akan coba update juga posisi beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index pemirsa. MNC 36 ditutup menguat di 0,50%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,94%, LQ45 juga menguat di 0,77%. Rotasi pergerakan sektoral, barang baku memimpin penguatan di 2,10%, industri menguat di 1,32%, kesehatan melemah di 1,24% dan properti melemah di 0,32%. Selanjutnya kita akan coba update juga saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Grafis selanjutnya ada BMRI, Dewa, Bumi dan TPIA. Ya, BMRI menguat 4.040, Dewa 332, Bumi 141 dan TPIA di 1825. Saham-saham ini juga termasuk yang menopang indeks harga saham gabungan di menit-menit terakhir. Tadi juga ada pergerakan sektoral, barang baku, industri, kesehatan dan juga ada properti. Dan terakhir kita akan coba lihat top loser. Ada DSSA yang listed company update kita hari ini di 775, kemudian ada EMI 500, Pegas Profit Taking di 1400 dan Padi ditutup melemah di 76. Ya, update penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari barang baku ada MBMA direkomendasikan buy, supportnya di 476, resisten ke 540, bull juga direkomendasikan buy 310 hingga ke 340 resistennya, ESA 550 supportnya, resisten hingga ke 600, sementara Dewa hari ini mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan, supportnya di 324, resistennya hingga ke 368. Semuanya direkomendasikan buy dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama untuk MBMA terlebih dahulu Ibu, kita akan coba update ini posisi jelang penutupan di sesi kedua atau pasca penutupan di sesi kedua hari ini. Ditutup menguat Ibu di 3,77% di 496, laju penguatannya terbatas Ibu. Analisis dan pertimbangan untuk MBMA. Oke, untuk MBMA ini dia berhasil uji support, jadi supportnya itu ada di harmonic support 470 sampai dengan trendline jangka pendeknya itu di 476 begitu. Jadi itu area supportnya. Kalau misalkan Bapak Ibu tadi ke skip ya untuk MBMA, besok masih bisa beli karena memang ini baru naik sehari. Kalau dari pola candle, ini pola candle harami namanya, pola candle reversal. Volume menguat, stochastic golden cross. Jadi besok ada potensi melanjutkan penguatan menuju ke target price itu ada di 540 sampai dengan 565. Itu target sampai minggu depan tidak Bu? Atau khusus esok hari aja? Untuk MBMA dia pola candlenya agak panjang-panjang, jadi kemungkinan ada sekitar 1 atau 2 harian. Baik. Kemudian bagi yang belum ambil posisi Ibu, current price hari ini bisa masuk atau tunggu di level bawah lagi? Kita rekomendasi untuk baru masuk di 490, tapi jika Bapak Ibu memang yakin sama fundamentalnya MBMA mau langsung
HKD 496 juga boleh, sesuai risk profile masing-masing aja. Baik, penutupan hari ini di 496 MBMA menguat di 3,77%, intraday tadi sudah sempat ke 505, sementara dari sisi resisten hingga ke 540. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, Ibu Mayang. Anda juga merekomendasikan bull ini, direkomendasikan buy, support di 310, resisten di 340. Kita akan coba update posisi penutupan bull di sesi kedua pada sore hari ini. Di 316 menguat di 3,27%. Analisis dan rekomendasi buy di level berapa untuk bull? Oke, untuk bull ada uji support di 300 sampai 306, jadi kita rekomendasikan area belinya itu di 300 sampai 310. Tapi kalau Bapak Ibu yakin betul sama perusahaannya, sama bull ini, boleh langsung HKD 316 juga nggak apa-apa. Hari ini volumenya menguat, stokastiknya golden cross, ada bullish divergence juga di situ, jadi untuk bull ada peluang rebound menuju ke target price yang terdekat, itu ada MA20 di 340, disusul MA50-nya di 370. Koreksi untuk bull, Ibu, dalam jangka menengah, year to date ataupun dalam setahun terakhir sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, sempat di bawah level 300-an, namun di sepanjang perdagangan Juni dan Juli ini sempat bergerak ke di atas level 300-an meskipun laju penguatannya kembali terbatas. Bagaimana Anda melihat posisi pola bull dalam jangka menengah, Ibu? Ya, untuk jangka menengah memang trennya terpantau bearish, jadi kami tidak rekomendasi untuk long term investment, tapi kita rekomendasinya untuk short term aja. Karena memang dengan kondisi market seperti ini, dengan segala uncertainty dan market yang masih cenderung volatile, maka kami merekomendasikan untuk short term trading aja. Harapannya bisa cuan konsisten, jadi masih bisa profit taking di segala cuaca. Baik. Strategi, Ibu, ya, di tengah fluktuasi harga saham gabungan dan kondisi global dan domestik belum sepenuhnya optimal secara sentimen positifnya. Kita beralih dari bull ke ESA, Ibu, direkomendasikan buy juga, supportnya di 550, resisten hingga ke 600. Lagi-lagi kita akan coba update posisi penutupan di sesi kedua hari ini untuk ESA. Menguat 4,63% di 565. Teknikalnya cukup menarik hari ini, Ibu, ketika indeks harga saham gabungan dan beberapa saham lain cenderung bergerak fluktuatif. ESA justru lebih dominan bergerak di zona hijau, bahkan intraday hari ini sempat ke 575 dan penutupan di 565. Iya, untuk ESA hari ini menarik karena dia berhasil breakout resisten MA5, kemudian diiringi dengan kenaikan volume. Untuk stokastik juga sudah golden cross dan sudah meninggalkan area oversold-nya. Jadi untuk ESA ada potensi melanjutkan penguatan. Untuk area beli bisa di 550, tapi kalau misalkan Bapak Ibu yakin sama ESA dengan segala sentimen fundamentalnya, ESA boleh buy di closing price hari ini di 565, kemudian untuk target price yang terdekat itu ada di angka 600. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih konservatif lagi, ada MA20 di 585, di situ bisa siap-siap untuk profit taking. Oke. Kalau direkomendasikan 585 profit taking, disarankan untuk buyback kembali tidak, Bu? Bisa buyback lagi either di MA5 di 550 atau sekalian beli di support kuatnya di area 500. Baik. Apakah pergerakan dari sisi resisten ketika buyback kedua ke 585 lagi atau jauh lebih tinggi, Ibu? Oke. Untuk resisten terdekat itu ada di 585 di MA20, namun kalau melihat pergerakan waktu tanggal 18 Juni lalu, ESA sempat bergerak mendekati MA50. Jadi artinya untuk hari ini saat ini pun juga masih ada kemungkinan melanjutkan penguatan ke MA50-nya di sekitaran 640. Namun karena memang masih volatile, jadi nanti di MA20 bisa pantau bid offer-nya, lihat kanan kiri dulu. Jika sudah aman baru bisa di hold. Tapi kalau misalkan bid offer-nya kelihatan udah mulai berat, nah bisa siap-siap untuk pasang trailing stop-nya dulu.
Baik, dari ESA kita beralih ke saham pilihan terakhir pemirsa. Dari saham Grup Bakri ada Dewa, supportnya di 324, resisten hingga ke 368. Nah, kita akan coba update juga posisi penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini. Di tengah saham-saham Grup Bakri rata-rata melaju cukup kencang hari ini. Ditutup menguat signifikan di 11,41% di 332. Intraday tertinggi tadi sempat ke 348 dan sempat dibuka di zona merah di 296. Secara teknikal bagaimana Anda melihat lompatan yang terjadi untuk harga saham Dewa, Ibu? Meskipun di sesi kedua laju penguatannya lebih ke arah terbatas. Iya, untuk Dewa saat ini kebetulan dia sudah berhasil uji support yang ada trendline jangka pendek di angka 296, pas banget sama low-nya hari ini. Dan kemudian hari ini volumenya menguat lumayan signifikan dibanding hari kemarin, jadi untuk Dewa masih ada potensi melanjutkan penguatan. Untuk yang belum masuk Dewa, besok mau entry boleh, area beli di 296. Kalau mau lebih konservatif, area belinya 296 sampai ke MA20-nya di 323 atau di 324 boleh gitu. Tapi kalau yakin banget sama Dewa, yakin dengan grupnya juga, nah ini mau HK di 332 juga nggak apa-apa, disesuaikan dengan risk profile Bapak Ibu masing-masing. Untuk target price yang terdekat itu ada MA50 di angka 368. Baik, lebih ke arah untuk trading juga Ibu ya? Betul Mas, short term trading dulu aja. Dari sisi volume, gimana Bu untuk hari ini? Dari sisi volumenya, lonjakannya cukup signifikan, 296 Iya. hingga di atas 300-an hari ini. Iya betul. Untuk volume hari ini menguatnya lumayan signifikan ya dibanding hari sebelumnya. Jadi bisa dibilang untuk Dewa ini masih ada tekanan beli untuk saham Dewa. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada MBMA, Bull, ESA, dan Dewa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, kita hold kembali Ibu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami.